Masih bersama kami di Sapa Malang bersama saya Nadifa Rahma dan juga Mas Hashim, founder dari Pediscare. Ini perawatan pasien diabetes dan juga luka. Tadi juga ada berbagai penyakit juga yang dirawat ya di Pediscare. Nah, tadi kita sudah ngobrol banyak terkait dengan perjalanan dari Pediscare, terkait dengan teknologinya juga ya. Nah, kita akan lanjutkan pembahasan kita, Mas Hashim. Memang kan perbedaan sekarang ya, perbedaan dengan menggunakan teknologi dan juga tidak pakai teknologi ini apa sih dari Pediscare sendiri? Oke, ya. Jadi Mbak Diva dan sahabat Sapa Malang sekalian ya, starting point-nya adalah memang pada keunikan dari luka diabetes itu sendiri gitu ya. Luka diabetes ini begitu kompleks, banyak faktor yang menghambat penyembuhan ya dan mempersulit situasinya. Sehingga luka diabetes ini kansnya memang kecil ya untuk bisa sembuh dengan perawatan yang biasa atau konvensional. Nah, memang dibutuhkan teknologi khusus dalam melakukan perawatan pada luka diabetes supaya progres penyembuhannya ini benar-benar signifikan ya dan pasien bisa terhindar dari amputasi. Sebagai contoh misal ada bahan sendiri ya untuk perawatan luka yang fungsinya mengontrol bakteri, mengatur infeksi gitu ya, biar nggak berlebihan. Ada lagi contoh teknologi itu yang fungsinya untuk mengatur tingkat kelembapan luka. Nah, menarik ya. Jadi luka itu harus dijaga lembab. Nah, gitu ya. Jadi nggak boleh terlalu kering, nggak boleh terlalu basah, jadi belenyek gitu ya. Jadi harus kelembabannya itu seimbang. Nah, itu ada teknologi untuk mengatur gitu ya. Terus tidak jarang luka diabetes ini disertai banyak jaringan mati. Mohon maaf nih ya, jadi kadang warnanya itu agak hitam, agak kuning. Nah, itu ya, itu ada sendiri teknologi yang membantu kita untuk membersihkan jaringan mati dengan efektif dan efisien. Serta berbagai macam fungsi spesifik lain ya, yang itu didapat dari material terkini ya, dengan update teknologi yang lebih maju dibandingkan yang memang ya mohon maaf standar nih di banyak fasilitas pelayanan kesehatan maupun yang tercover oleh BPJS itu ya, seringkali memang tidak mengcover akses ke teknologi ini. Itu yang menjadi pembeda utama ya saya rasa. Sehingga kita dari menganalisis gitu ya, hasil perawatan itu tidak kurang dari 85% kasus luka itu yang kita rawat itu bisa sembuh dan terhindar dari amputasi. Oke, memang uniknya di sini ya, Pediscare ini tidak hanya menggunakan teknologi digital untuk membangun Pediscare-nya sendiri begitu ya, tapi juga menggunakan teknologi untuk perawatan lukanya. Itu ya yang membedakan dengan di rumah sakit dan juga di berbagai klinik lainnya itu Pediscare. Nah, tadi kan juga disampaikan ya oleh Mas Hashim bahwa memang perawatan luka diabetes ini kan juga kompleks begitu ya. Terus takutnya juga kalau tidak segera ditolong nanti berujungnya ke amputasi begitu kan. Nah, kita kan juga sama-sama tahu ya Mas Hashim bahwa perawatan bagi penderita diabetes mellitus ini kan juga lumayan mahal begitu ya. Nah, sebagai startup ini sendiri, apa yang kemudian bisa dilakukan oleh Pediscare, oleh Mas Hashim untuk membantu kaum-kaum yang tidak mampu ini, apalagi banyak sekali ya tadi yang tidak di-cover oleh BPJS yang disampaikan oleh Mas Hashim. Ya, jadi memang yang pertama terkait mahal dulu ya. Jadi sebenarnya sekilas memang penggunaan teknologi ini terkesan mahal gitu ya. Padahal setelah diteliti dan sudah banyak dipublikasikan juga di hasil penelitian, penggunaan teknologi ini justru menghemat biaya, Mbak Diva ya. Kenapa? Karena lama perawatannya itu jadi lebih singkat gitu ya. Orang cenderung lebih cepat sembuh. Terus yang kedua, frekuensi perawatan lebih jarang. Jadi kita nggak ngerawat luka setiap hari. Rata-rata itu hanya seminggu 2 kali saja. Jadi kalau di total itu akhirnya justru biaya perawatannya lebih hemat. Nah, mungkin yang terlihat mahal adalah biaya sekali rawatnya. Itu memang cukup lumayan ya. Jadi ada di kisaran 300 sampai 400 ribu gitu ya. Kalau dihitung per sekali rawat. Nah, tapi memang tidak bisa dihindari banyak juga pasien yang kami tangani itu dari ekonomi menengah ke bawah ya dan ke bawah banget gitu ya. Nah, ini adalah panggilan jiwa nih dari kami ya. Nggak mungkin nih kita membiarkan mereka-mereka yang kakinya itu dalam tanda kutip busuk gitu ya, terkendala biaya terus nggak bisa dirawat ya, kita harus cari solusi. Sehingga kami mengembangkan berbagai metode kreatif lah ya untuk membantu masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah ini biar tetap bisa memperoleh perawatan terbaik. Salah satunya yang paling awal sekali kami lakukan itu dengan metode subsidi silang. Jadi pasien yang memiliki tingkat kemampuan ekonomi yang baik itu mensubsidi mereka yang ekonominya kurang gitu ya. Bahkan tidak jarang
mereka yang ekonominya baik ini malah bersedia menjadi donatur tetap gitu ya, mau membantu pasien lain yang nggak mampu sampai sesembuhnya. Nah itu ya, itu yang pertama kita lakukan. Terus yang kedua, kita juga bekerja sama dengan banyak yayasan amal gitu ya. Saat ini yang sedang aktif itu dengan Yayasan Rumah Zakat. Kita merawat nggak cuma pasien diabetes ya, ada lansia, ada stroke juga, itu dengan bantuan dari Rumah Zakat. Bahkan kemarin sampai kerjasama dengan Pemkot ya untuk membangun kota ramah lansia juga. Nah seperti itu upaya kita ya untuk pasien-pasien nggak mampu. Terakhir kita juga melakukan fundraising atau galang dana melalui seminar amal. Jadi dari profit seminar ini kita gunakan untuk membiayai pasien yang nggak mampu. Sehingga akhirnya mereka tetap ya bisa memperoleh perawatan terbaik. Tim kami yang kompeten datang ke rumah, merawat, beliau-beliaunya nggak perlu repot cari transportasi dan lain-lain. Nah, seperti itu saya rasa gambarannya ya, Mbak Diva ya. Oke, berarti tidak hanya melakukan pelayanan kesehatan saja, tapi kegiatan sosialnya ini juga jalan ya dari Pediscare sendiri. Betul. Jadi tidak perlu khawatir ya bagi pasien diabetes mellitus yang punya luka tapi tidak mampu. Nah, bisa begitu ya dirawat juga di Pediscare. Nah, tadi juga saya yang lihat tadi ya bahwa teknologi ini tadi ternyata juga mempermudah dan juga bikin murah begitu ya. Ternyata bukan hanya kita ngelihatnya kan sekali ini mahal gitu ya. Ternyata teknologi ini juga mempermudah dalam pelayanan kesehatan di Pediscare. Nah, untuk itu selain itu kan teknologi ini kan walaupun mempermudah tapi juga nanti akan juga ada kendala-kendalanya seperti itu. Nah, untuk kendala-kendalanya nanti kita akan bahas kembali tetap bersama saya Nadifa dan juga Mas Hashim di Sapa Malang.